Kompas Siang kembali bersama Anda. Saudara, pengungsi akibat banjir dan longsor di Luwu, Sulawesi Selatan masih membutuhkan bantuan. Sabtu kemarin, pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuka posko utama dan dapur umum untuk korban banjir yang tersebar di beberapa kecamatan. Pemda Luwu melalui Dinas Sosial dan BPBD membuka posko utama untuk korban banjir di beberapa lokasi. Di posko tersedia peralatan tidur dan perlengkapan lainnya untuk kebutuhan pengungsi. Posko ini juga melayani korban longsor di Desa Rantebala, Kecamatan Lati Mojong. Selain itu, Pemda Luwu juga membuka dapur umum yang sanggup membuat makanan siap saji sebanyak 500 bungkus dalam sekali masak dan siap diedarkan ke posko pengungsian. Adapun bantuan yang kami berikan, bantuan dari Kementerian Sosial, bantuan dari Dinas Sosial Provinsi, dan juga dari pemerintah Kabupaten Luwu. Jadi setiap hari, 1 kali 24 jam kita siap di sini untuk melayani. Sementara itu, longsor yang terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan membuat akses ke Desa Rantebala, Luwu terputus sehingga membuat warga terisolasi. Pemerintah setempat bersama kepolisian dan TNI mendistribusikan makanan, obat-obatan, dan logistik lain menggunakan helikopter. Pendistribusian juga kerap terkendala cuaca hujan sehingga harus menunggu kondisi aman. Saudara, informasi terkini soal banjir di Luwu, Sulawesi Selatan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Amran. Selamat siang Amran, apakah banjir masih melanda 13 kecamatan atau sekarang sudah surut? Seperti apa Amran? Ya, selamat siang Tidi dan saudara. Hingga saat ini kondisi banjir di Luwu, Sulawesi Selatan sejak kemarin sudah surut sepenuhnya. Namun dampak dari banjir ini yaitu lumpur yang masih merendam atau memenuhi seluruh permukiman warga serta rumah-rumah warga. Jadi lumpur masuk ke dalam rumah dan ini menjadi kendala bagi warga untuk membersihkan karena lumpur tersebut selain karena tidak ada air untuk melakukan pembersihan juga terkendala dengan minimnya personil di lokasi. Namun saat ini personil dari TNI, Polri, relawan dari berbagai daerah terus melakukan upaya bantuan ke daerah-daerah terdampak banjir. Dan kami sampaikan pula bahwa saat ini tim dari Dinas Pemadam Kebakaran juga melakukan distribusi air ke daerah terdampak. PDAM dan Polda Sulsel juga melakukan distribusi air bersih, utamanya air yang siap untuk diminum. Kemudian para pihak sudah turun termasuk relawan dari berbagai daerah menyalurkan bantuan makanan siap saji baik itu PMI dari Tagana maupun relawan-relawan dari beberapa daerah yang menyisir warga untuk memberikan bantuan langsung kepada warga karena memang warga saat ini mereka melakukan pembersihan rumah namun tidak sempat untuk melakukan atau memasak di dapur sehingga relawan ini langsung turun ke lokasi untuk memberikan bantuan makanan siap saji di lokasi. Jadi. Baik, Amran, apakah ada informasi atau misalnya peringatan kepada warga soal kekhawatiran misalnya akan terjadi lagi banjir atau longsor karena mengingat curah hujan di sana, seperti apa Amran? Ya, memang jauh sebelumnya pemerintah daerah Kabupaten Luwu sudah melakukan informasi kepada warga untuk berhati-hati terhadap ancaman banjir dan longsor. Dan pada Jumat pagi terjadi banjir dan longsor dan hingga saat ini pemerintah daerah Kabupaten Luwu terus menyampaikan kepada warga untuk senantiasa berhati-hati atau meninggalkan rumah terutama pada saat terjadi kondisi cuaca buruk seperti hujan dan longsor karena memang saat ini cuaca di beberapa titik masih terjadi hujan dan hal ini membuat pemerintah daerah untuk terus melakukan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati karena kalau kita lihat di daerah Lati Mojong kondisi longsor di sana masih terjadi
materialnya masih turun dari atas pegunungan. Nah, ini juga yang menyulitkan tim SAR untuk tembus ke lokasi karena jalan sudah sempit. Selain itu, jalan jembatan terputus akibat longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, Pidi. Dan sementara bagaimana? Apakah ada korban atau tidak dari peristiwa di Luwu ini? Ya, untuk korban banjir ada 6 orang yang meninggal dunia akibat banjir, yaitu di di Kecamatan Suli Barat. Kemudian untuk di Latimojong ada 8 orang yang ditemukan meninggal dunia akibat diterjang longsor, Pidi. Baik, kalau pengungsi bagaimana kondisinya, Amran, sejauh ini? Di berapa titik di titik pengungsian yang disediakan ini? Jadi untuk titik pengungsian ada beberapa titik yang digunakan warga untuk melakukan pengungsian, yaitu di masjid-masjid, kemudian 2 titik yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu di BPBD dan di posko utama yang dimotori oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Nah, untuk pengungsi saat ini memang bantuan sudah masuk baik dari relawan maupun dari pemerintah daerah, namun mereka membutuhkan bantuan seperti perlengkapan bayi karena banyak bayi yang berada di titik pengungsian dan membutuhkan kebutuhan yang sangat utama untuk perlengkapan bayi. Didi. Baik, Amran, terima kasih untuk laporan Anda dari Luwu, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali dan Anda juga tetap waspada, Amran. Baik, saudara, kita beralih